Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Amanda, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306043. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Berdasarkan bukti sejarah, diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan alat transportasi berupa perahu bercabik, yaitu perahu yang memiliki tangkal kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Nenek moyang bangsa Indonesia secara langsung memperoleh sebutan Melayu Indonesia dan sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia. Secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa. Jadi, bangsa Indonesia tuh dulunya berdasarkan waktu kedatangannya akan dibedakan menjadi 3 subbangsa. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara dibedakan ke dalam pengertian formil yang diartikan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Pemerintahan yang menjelmakan aspek formil suatu negara dengan karakteristik dari negara formil ini adalah wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal, dan negara yang ditempatkan sebagai pemerintah disebut juga sebagai state overhead. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Negara berperan dalam menyelenggarakan ketertiban dan kemampuan serta tidak menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya. Jaminan negara atas kebutuhan dasar tersebut antara lain sendang, pangan, perumahan, pendidikan, kesejahteraan, dan kesempatan kerja. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Berdasarkan istilah tersebut, secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional
adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.